Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Rafi M. Farizi dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang teknologi mobile, yaitu perangkatnya dan perkembangan teknologi pada device atau perangkat dari teknologi mobile tersebut. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi mobile jika dilihat dari jaringannya. Jadi dalam jaringan mobil itu ada yang namanya evolusi J atau generasi jaringan yang berevolusi pada perangkat mobil. Nah, ini adalah gambar dari evolusi dari 1G, 2G, 3G atau 4G. Ini adalah J artinya generasi. Nah, generasi dari wireless network yang digunakan pada perangkat mobil. Apa saja perkembangan generasi-generasi ini? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, ada yang namanya generasi ke-0. Nah, 0G atau Zero Generation adalah istilah untuk menyebut teknologi praseluler pada tahun 1970. 0G ini merupakan generasi teknologi pendahulu sebelum lahirnya teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, teknologi 0G ini digunakan dalam sistem teknologi yang digunakan itu termasuk PTT atau Push to Talk, MTS, PMTS, AMTS, OLT, dan sebagainya. Nah, jika bisa kalian lihat, Zero Generation ini seperti pada ilustrasi di samping ini adalah contoh alat yang digunakan dalam penerapan Zero G yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Alat ini hanya berfungsi sebagai push to talk. Nah, dia hanya menggunakan sinyal radio dan sangat analog sekali. Nah, kemudian ada namanya generasi 1G atau generasi pertama. Ini adalah sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Nah, generasi pertama ini menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS, dan TACS. Teknologi ini mulai digunakan pada tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor untuk komunikasi interkabel. Nah, jadi sudah ada perangkat digital di dalamnya, yaitu dengan nomor telepon, tetapi penggunaan jaringannya itu masih manual atau analog. Nah, kemudian ada yang namanya generasi kedua. Nah, 2G ini membawa telepon seluler dari analog ke digital pada tahap awal pengembangannya dengan kecepatan maksimum 14,4 kbps. Nah, generasi kedua ini memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat dengan kecepatan sekitar 14,4 kbps tadi. Nah, setelah dari perkembangan dari 1G ke 2G ini, maka dia akan terus mengalami perkembangan, yaitu dengan ditandai dengan adanya GPRS. Nah, GPRS ini nama lainnya adalah 2,5G atau masa transisi menuju 3G. Ini adalah terobosan terbaru dari generasi kedua ini. Lahir pada tahun 1997, GPRS dengan sigap menghentikan CSD yang boros. Nah, kecepatan maksimum dari GPRS ini adalah 115 kbps. Nah, ini adalah contoh perangkat yang menggunakan generasi 2G ini, GPRS. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan HP ini. Mungkin beberapa dari kalian sekitar SMP atau SMA punya HP ini. Nah, HP ini menggunakan teknologi GPRS ini, generasi kedua. Sedangkan pada tahun 2001 sampai 2003, EDVO atau Revolution 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama, ini merupakan cikal bakal dari 3G. Nah, GPRS ini. Tapi ini bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat muncul
yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evaluation. Nah, terus 2,5G ini berkembang menjadi F2 dengan kecepatan maksimal 384 kbps. Berkembang lagi ada namanya 3G atau generasi ketiga. Nah, UMTS ini adalah perkembangan lebih lanjut dari 8G. Nah, UMTS sering disebut dengan generasi ketiga. Nah, jadi selain menyediakan akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, dan video calling. Nah, dengan kecepatan maksimum 480 kbps. Nah, setelah UMTS diluncurkan, terus terjadi pengembangan ditandai dengan adanya HSDPA. Dia akan di teknologi 3,5G atau transisi dari 3G ke 4G. Itu pengembangan data selanjutnya dari 3G. Secara teori kecepatan aksesnya itu sama seperti UMTS. Nah, kalau kalian perhatikan di HP-HP yang di samping ini, kalian pasti akan menjumpai ketika sinyal dari HP kalian lemah atau pada jaringan yang baik, maka kalian bisa melihat ada yang namanya logo di atas jaringan. Biasanya tertulis HSPA, HDSPA atau HSPA+. Nah, itu adalah merupakan implementasi dari 3G ini. Nah, jika sinyal kalian lemah, maka akan tertampil HSPA. Maka jika akan sinyalnya baik, maka tertulis HDSPA+. Nah, dia adalah contoh penggunaan teknologi 3G ini. Kemudian CDMA 2000 mengupgrade teknologi jaringan F2 mereka menjadi F2 Revolusi A. Nah, teknologi juga memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dari F2 Revolusi 0. Juga UMTS yang mengupgrade teknologi mereka ke HSDPA dan HSUPA. Nah, semua inilah yang dinamakan dengan 3,5G atau transisi dari 3G ke 4G. Nah, selanjutnya ini adalah generasi 4G. Nah, jadi ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Yang pertama adalah LTE atau Long Term Evolution, serta Term Evolution Advanced atau LTE-A. Jadi ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Nah, 4G ini menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IPv6. Dilengkapi dengan kemampuan yang berinteraksi internet telepon yang berbasis SIP. Jadi semua jenis radio itu bisa ditangkap dan ditransmisikan seperti GSM, TDMA, HDMA, 2,5G akan dapat digunakan. Jadi dia berintegrasi dengan mudah dengan radio yang dioperasikan tanpa lisensi seperti IEEE 802,11 di frekuensi 2,5 GHz dan 5,8 GHz Bluetooth dan seluler. Nah, pada seperti gambar di samping ini adalah HP yang sedang kita gunakan sekarang. Itu HP dengan teknologi 4G. Nah, mungkin kalian pernah kan melihat pada HP kalian pada pengaturan di device, maka bisa kalian perhatikan pada pengaturan di network atau telepon seluler. Kalian bisa memilih jenis-jenis jaringan atau sinyal yang terdapat di HP ini. Nah, kalian bisa memilih dari GSM, CDMA, 8G, 3G, hingga sampai pada 4G ini. Nah, jadi generasi 4G ini bisa menggunakan semua transmisi yang dapat kita gunakan untuk mengatur seberapa besar sinyal yang dapat kita peroleh. Nah, jika kita berada pada jaringan yang kurang baik, maka dia akan tertampil 2,5G atau 3G. Nah, kemudian ini adalah namanya generasi 5G. Nah, jadi generasi yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi seberapa cepat sih 5G ini? Nah, ini adalah contoh gambar perkembangan dari kecepatan pada
mobile teknologi ini. Nah, dia speed teknologi disetarakan untuk download pada 800 MB HD video. Nah, jika pada kita menggunakan GPRS, maka dia akan membutuhkan waktu 36 jam dengan kecepatan sekitar 50 kbps. Kemudian ada 8G, dia memakan mungkin 7 jam dengan kecepatan 250 kbps, dan 3G 4 jam dengan kecepatan 384 kbps, dan 4G bisa kita praktekkan mungkin untuk mendownload 800 MB dengan kecepatan 150 Mbps. Maka hanya akan memakan mungkin 1 menit atau 2 menit gitu. Nah, yang hebat lagi dari teknologi 5G ini, kalian bisa mendownload hampir 1 GB hanya dalam 1 detik. Nah, ini tergantung dengan device-nya atau service provider-nya ya. Tetapi ini adalah kecepatan titik maksimal dari 5G. Jadi sangat cepat sekali. Jadi 5G ini juga masih dalam pengembangan. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada jaringan 5G. Ada 8 spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengakses teknologi 5G ini. Nah, jadi 5G ini dapat digunakan untuk mentransfer data hingga kecepatan 10 GB per second. Nah, dia kecepatannya itu 100 kali lebih cepat dibanding 4G atau 4,5G ini. Nah, dia memiliki 1000 kali bandwidth per unit area. Jadi 5G ini memiliki bandwidth yang lebih besar daripada 4G. Dia memiliki 100 kali angka pada koneksi device per unit area. Jadi dibandingkan dengan 4G, dia dapat menjangkau banyak device di beberapa area. Misal kita menggunakan wireless dengan 5G, maka dia akan bisa mengcoverage banyak sekali device yang bisa terkonek. Nah, kemudian dapat menghemat 10 tahun baterai life pada low power untuk IoT device. Ya, jadi 5G ini dapat menghemat baterai karena dia menggunakan power yang sangat sedikit pada perangkat yang kita integrasikan pada IoT. Jadi dia menggunakan 90%, dia mengurangi 90% energi yang digunakan pada jaringan. Nah, jadi kelebihan 5G ini sangat banyak sekali. Nah, jadi itu adalah perkembangan dari teknologi jaringan mobil yang sedang kita gunakan.